Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan membahas tentang percabangan kembali, di mana percabangan itu kami gunakan untuk menentukan jenis-jenis deret. Di mana di dalam matematika itu sangat banyak sekali jenis deret bilangan. Yang paling populer adalah ada deret aritmatika, ada deret geometri, atau deret yang lain sebagainya. Nah, nanti di aplikasi ini atau program ini kita menggunakan yang diketahui itu ada beberapa suku atau beberapa SN atau jumlah N suku pertama. Nah, nanti di dalam tombol proses itu skripnya kita bangun dari 3 percabangan yang besar, di mana dia itu ada cabang jika dia deret aritmatika, maka bagaimana, jika dia deret geometri bagaimana, jika bukan keduanya itu bagaimana. Jadi nanti di bagian sini kita menggunakan if. Jika deret aritmatika, maka syaratnya itu apa? Syaratnya adalah bedanya sama. B1 sama dengan B2. Dia mempunyai beda yang sama, maka dia merupakan deret aritmatika. Nah, nanti di dalam jenisnya ini sudah saya lengkapi, di mana dia menggunakan T-label atau label untuk keterangan teks. Di sini saya menggunakan nama dari label itu adalah ket. Maka di bagian proses ini tadi saya tambahkan untuk keterangannya, di dalam captionnya saya ganti dengan dia termasuk deret aritmatika. Deret aritmatika. Kemudian else, cabang yang kedua adalah if dia dari rasionya, ketika dia itu deret geometri maka yang sama adalah rasionya. Then dia itu deret geometri, saya copy dari sini saja. Ini. Then deret geometri. Kemudian ketika yang lain else, maka dia bukan deret aritmatika atau geometri. Sama kayak gitu. Nah, nanti kalau kita mendefinisikan ini yang cabang-cabang besar ini, kita harus mempunyai variabel-variabel yang kita masukkan ke dalam skrip kita. Maka kita harus menambahkan definisi variabel, di mana variabelnya ada B1, ada B2, ada R1, ada R2. Jadi kita mempunyai 4 variabel dulu, di mana tipenya saya mengambil real, karena saya belum tahu bahwa nanti B1 itu berupa integer atau bukan. R1 itu dia berupa integer atau bukan. Otomatis saya menggunakan jenis bilangan atau tipe bilangan yang umum saja, yang gunakan adalah realnya. Nah, nanti di bagian sini kita mulai dari ketika itu aritmatika. Nah, kenapa kok di sini ada B1 atau B2? Di situ kita mengambil dari perbandingan 3 suku yang sudah diketahui. Ingat, kalau kita membuat sebuah aplikasi, itu tidak harus atau tidak, yang lebih bagus itu adalah bagaimana kita membuat aplikasi yang bebas, sehingga tidak ada aturan bahwa suku ke ini dia selalu berurutan, enggak. Sehingga kita harus menggunakan rumus dasar untuk menentukan B1 maupun B2. Kita ketahui bersama di mana UN pada deret aritmatika adalah rumusnya A plus N-1. Ini N-1 kali B. Ketika ada UM, maka dia itu rumusnya adalah A plus M-1 kali B. Nah, dari sini kita mempunyai aturan SPLDV. Untuk mengerjakannya, mencari nilai A dan B itu kita bisa menggunakan aturannya SPLDV, di mana B itu kita dapatkan dengan UN dikurangi dengan UM dibagi dengan N-1 dikurangi dengan M-1. Ini. Jadi kita pakai aturan SPLDV eliminasi biasa, kita dapatkan B-nya ini. Bisa kita sederhanakan bahwa B-nya adalah seperti ini, di mana N-1 kurangi M-1 sama saja dengan N-M. Nah, nanti yang kita gunakan adalah aturan yang bawah saja, yang di atas ini kita hilangkan. Di mana di sini ada B1,
Kemudian UN itu saya mengambilnya data dari yang kita ketahui suku ke. Di sini ada N1, di sini ada UN1. Jadi nama-nama tagnya berada di bawahnya kursor itu. Kemudian di situ ada saya beri nama M1, yang ini adalah UM1. Yang di sini adalah O1, di sini adalah UO1, sehingga kita bisa mengambil data dari str to integer. Dari data ini dia tipenya string, kita ganti ke integer dulu, di mana UN berarti kita maksudnya adalah dia UN1. Ini maksud komponennya UN1 .text. Gini, ini saya copy saja untuk UM-nya. Berarti di bagian sini bukan UN1 tetapi UM1 sesuai dengan keterangan yang ada di sini. Kemudian di sini ada N. Ini merupakan N1, yang dimaksud adalah ini komponen N1-nya. Kemudian M juga sama, dia adalah M1. Tuh. B1 adalah kita bandingkan antara suku ke sini dengan ini. Kemudian ketika B2 berarti kita bebas apakah suku yang atas dengan yang paling bawah atau suku yang kedua ini dengan yang ketiga, itu terserah. Sama saya menggunakan yang paling atas dengan yang paling bawah yang diketahui. Maka ini saya copy saja. Yang saya bandingkan adalah dari N1 dengan O1. Jadi di bagian sini saya menggunakan B-nya, M-nya saya ganti dengan O. Ini. Maka kita sudah mempunyai nilai B1 dan B2. Secara otomatis nanti di bagian percabangan ini sudah bisa untuk kita gunakan untuk menghitung. Kemudian ketika yang di R1 itu juga kita mempunyai aturan UN deret geometri adalah A kali R pangkat N-1 untuk deret ketika UN. Ketika dia UM, maka A kali R pangkat M-1. Nah ini. Nah kita punya solusi ketika N lebih besar M, di if jika N-nya lebih besar dari M, maka kita rubah untuk N-nya, UN ini berubah menjadi R-nya kita gunakan RM ini kita gunakan M-1 dikalikan R pangkat di bagian sini adalah N-1 dikurangi dengan M-1. Nih. Sehingga yang di bagian depan A kali R pangkat M-1 dia adalah UM. Kita ganti menjadi UM sehingga kita punya yang di bagian sini kita sederhanakan juga, kita N-M. Seperti itu. Sehingga kita bisa mencari nilai R-nya itu dari UN dibagi dengan UM, kemudian pangkat 1 per N-M. Seperti itu. Nah, nanti di bantuan ini kita hapus saja, yang kita gunakan adalah nilai R-nya. Kalau ini sudah tahu untuk aturannya, maka UN itu adalah str to integer UN 1 ini, kemudian UM itu yang ini, kita copy paste saja biar lebih cepat seperti itu. Kemudian N-nya adalah di sini, N-nya untuk N1-nya. Ya, ini tutupnya kurang 1. Ini M-nya adalah str to integer dari M1. Ini. Di situ untuk R1-nya. Kemudian jika yang lain, jadi nanti ketika kita punya kan kalau sama N-nya lebih besar dari M. Kalau kebalikannya bagaimana? Kita gunakan else. Kalau di sini else berarti yang di belakang itu kita hilangkan. Else-nya adalah kita balik antara variabel N dan M-nya. Ini menjadi M, di sini menjadi N, ini juga sama, M, ini juga
N. Ini untuk bagian yang pertama, di mana dia itu kita bandingkan antara M dan M. Nah, nanti di sini juga N itu kita harus rubah STR to N1. Nih. Kemudian di sini M-nya adalah STR to integernya adalah M1. Yang UN tadi kita hapus saja, dia sebagai tabel bantu. Kemudian jika kita bandingkan lagi dengan suku pertama yang ini, yang di paling atas dengan yang paling bawah, maka ini kita copy paste saja seperti pada deret aritmatika tadi, di mana if-nya itu kita bandingkan tidak dengan M1 tetapi dengan O1. Ini O. Sehingga R2-nya adalah R2, M1 kita ganti dengan O. Ini juga sama O1. Kemudian di sini ada R2 yang ada karakter M kita ganti dengan O. Gini. Kalau sudah, kita bisa cek nanti kalau sama gini. Oh, nanti di dalam pangkat. Pangkat itu jika kita gunakan pangkat dengan tanda simbol seperti itu, dia tidak mau, maka sebenarnya DLP itu juga mempunyai sebuah paket. Paket-paket yang bisa kita gunakan untuk aturan-aturan. Seumpama di bagian atasnya di sini sebenarnya ada uses itu. Dia adalah paket-paket yang bisa kita gunakan sama paketnya Windows dan lain sebagainya. Nah, nanti kita bisa tambahkan untuk paket math. Jadi aturan-aturan dalam matematika itu kita terangkum dalam paket math ini untuk prosedurnya. Kemudian di dalam pangkat kita bisa menggunakan pangkat atau dengan kata power. Kalau pangkat ini dia belum mau, kita tambahkan dengan power. Itu untuk pangkat. Di sini adalah aturan pangkat pada yang paket math tadi, di mana powernya itu adalah pangkat itu dari, anggap saja ini A, sini itu B. Jadi pangkat ini kita ganti dengan A pangkat B, pakai koma. Kalau yang di depan itu ada power dalam kurung buka, maka di sini kita tambahkan kurung tutup. Kita copy saja powernya. R1-nya kita tambahkan power, bahwa dia itu bilangan berpangkat. Di sini kita tambahkan 1. Kemudian di bagian bawah ini pangkat koma, di sini tambah 1 lagi. Ini tambah koma. Seperti itu. Kalau kita jalankan nanti di bagian sini masih istilahnya kurungnya itu belum ada, di mana kita gunakan ini. Ya, di sini masih ada kurung tutupnya di bawah. Di situ ada, ini kan masih kurung tutupnya di ST atau integer UN, maka kita tambahkan kurung tutupnya. Dia masih kurang. Kemudian kita coba jalankan lagi. Nah, nanti di bagian sini ada declaration but if found. Nah, nanti sebenarnya di dalam satu prosedur itu kita tidak boleh meletakkan if-nya banyak sekali. Kalau ini kan ada if, ada 3 cabang utama. Jadi nanti seumpama kita anggaplah kalau kita punya pohon itu sebenarnya cabang-cabang itu kita harus jadikan rating. Salah satunya itu. Jadi if ini harus masuk ke dalam cabang utama kita yang ada di bagian sini, percabangan kita ini. Tetapi untuk memudahkan daripada kita mensisipkan di bagian bawah ini, kita bisa memulai dengan perintah begin. Jadi kita pisahkan antara cabang satu dengan yang lain, percabangan itu. Jadi ini kita anggap sebagai pohon sendiri, ini juga ya. Ini begin. Kemudian di sini juga sama begin. Seperti itu. Kemudian di bagian sini harusnya ketika ada begin dan sebagainya harus ada N-nya.
Jadi kita tambahkan untuk N yang terakhir adalah ini. Maka kita bisa cek untuk sama kayak gini. Sama kita gunakan yang standar dulu. Dia adalah barisan yang berurutan. Dimana kalau dia itu aritmatika sama ada 5, kemudian 7, kemudian 9. Dia itu seharusnya deret aritmatika. Kemudian kalau kita ganti ada 5, 10, ini 6, 12 sama kayak gitu. Di sini kali 2 menjadi 24, maka dia adalah deret geometri. Kalau dia itu nanti bukan aritmatika, bukan geometri, maka menjadi ini keterangannya. Nah, sekarang kita menggunakan tabelnya, kita lengkapi dengan tabelnya. Jadi di sini kita tambahkan, kita kembalikan yang ini jadikan satu aja supaya kelihatan lebih rapi. Kemudian tabel kita gunakan dengan bantuan listbox boleh, dengan memo juga boleh. Jadi sama ini. Sama kayak gini. Dengan listbox, saya beri nama listboxnya adalah LB untuk memudahkan dalam menghitung. Kemudian di bagian sini juga ada listbox itu untuk menaruh jika dia itu aritmatika, maka kita harus menambahkan nilai A. A dalam aritmatika kita bisa menggunakan sama UN sama dengan A plus N-1 kali B. Nah, nanti kita ganti. Di sini kita rubah menjadi A sama dengan A, di mana UN dikurangi dengan di bagian sini dia ada barisannya. Jadi nanti ada N-1 dikalikan dengan B1 atau bedanya kan sama. Kita bisa menggunakan B1 atau B2. Nah, nanti kita gunakan yang UN itu sama str2 integer dari UN1. Ini. Kemudian N-nya kita gunakan dari N1. Kemudian yang di bagian sini kita kasih kurungnya. Nah, nanti ketika kita menambahkan suatu variabel A, di atas itu juga harus ada variabel A. Nah, kemudian kita untuk mendapatkan barisannya, kita menggunakan for atau perulangan. Dari I sama dengan 1, tuh sama kita ambillah 5 barisan atau 5 deret. Tuh. Di mana UN itu kita punya aturannya A plus N-1 kali B1 sama kayak gitu. Nah, kayak gini. Nah, nanti di sini N-nya dia berupa I. Jadi nanti dia itu perulangannya menjadi I, kemudian kita ambil N. Jadi nanti di sini kita menambahkan variabel UN yang baru. Di sini ada tambahan variabelnya. Ini ada UN, kemudian juga ada saya punya variabel I. I-nya berupa integer. Sama kayak gitu. Dia berupa integer. Jadi di sini ada perulangan. Nah, perulangan di sini kita tambahkan dalam LB, kemudian item, kemudian add. Kita ambil formatnya. Formatnya kita mengambil suku ke. Kita mengambil persen 2D sama dengan persen 2F. Kayak gitu. Di sini ada D, ada F. D itu untuk dia bilangan bulat integer, kalau F itu untuk desimal. Kemudian di sini adalah dia mewakili I, kemudian F itu mewakili U untuk UN. Itu untuk item listnya.
Kemudian ketika kita menambahkan barisan di atasnya sebelum berulangan, kita bisa menambahkan di bagian ketika begin atau apa itu menjadi satu sama ini. Di bagian pertama di mana barisan atau deretnya adalah sebagai berikut sama itu. Itu untuk yang aritmatika, ketika dia itu yang geometri kita copy saja. Ini kalau geometri kita ganti dengan aturan UN-nya atau A-nya juga sama. A itu kita mengambilnya, oh ini sudah nggak dipakai. A-nya dari R pangkat N-1. Nih. Sehingga kita punya A itu berasal dari UN dibagi dengan R pangkat N-1. Nih. Nah, kayak gini. Nah, nanti kalau tadi kita sudah mempunyai users-nya math, maka kita tinggal menulis power R, ini. Nanti R-nya kita menggunakan R1. Di mana kita gunakan R1 atau R2 itu sebenarnya hampir sama. Ini power. Kemudian di bagian sini juga sama, AR pangkat. Jadi rumusnya saja yang kita ganti. Kali R pangkat N-1. N-1 kita punya A-nya ini, kemudian N-1 power R pangkat N-1 ini. Ini kita hapus.